Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di dalam perenungan saya, persiapan dalam firman Tuhan, Tuhan membawa saya dan saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk masuk di dalam mini seri khotbah, yaitu A Season of Change, musim perubahan dalam hidup kita, musim perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam beberapa minggu ke depan, saya mau mengajak saudara untuk kita sama-sama mulai melihat, menyelami lebih dalam dan belajar bagaimana kita melalui setiap perubahan-perubahan yang selalu ada di dalam hidup kita, saudara. Musim datang dan musim pergi, musim panas memudar menjadi musim gugur, dan dari musim gugur jatuh kepada musim dingin yang membawa kesegaran, dan belum berhenti di sana, terus sampai musim semi masuk kembali menjadi musim panas kembali. Saudara, di dalam hidup kita selalu melalui proses-proses dan melalui perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian juga di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Dikatakan di situ ada waktu untuk setiap peristiwa di bawah matahari. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah yang lain juga dikatakan bahwa ada masanya, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk mencabut apa yang ditabur, ada waktunya untuk mati, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk berperang, dan ada waktunya untuk damai. Nah saudara, di dalam segala macam peristiwa hidup, kita sekarang mau masuk, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September, saudara. Di penghujung bulan September, kita mau masuk ke dalam bulan Oktober. Dan dari awal-awal tahun 2020 ini, memang seperti banyak hal yang terjadi. Dan seolah-olah tidak berhenti sampai mungkin di musim kemarau yang lalu. Tetapi kita lihat saudara, efek dan dampak daripada COVID-19 ini begitu luar biasa, membawa perubahan di segala macam bentuk dan area kehidupan manusia. Bukan hanya di dalam kehidupan keluarga, bukan hanya di dalam kehidupan kita berusaha, karir, bisnis, pekerjaan kita, tetapi hampir di semua aspek kehidupan manusia, hidup kita tidak lagi pernah menjadi sama, saudara. Apa yang dulu normal saat ini tidak normal lagi. Bahkan ada yang namanya new normal. Dan untuk itulah saudara, firman Tuhan pada saat ini akan mengajak kita untuk kembali melihat, melakukan refleksi lagi di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia tidak akan pernah berubah walaupun ada musim-musim yang berubah dalam hidup kita, saudara. Kita melihat dulu bagaimana kita masih dapat bertemu, masih dapat berfellowship, masih dapat melakukan banyak hal. Tetapi dalam masa-masa ini ada banyak hal di mana kita tidak lagi dapat lakukan. Hidup manusia seolah-olah menjadi terbatas. Hidup manusia seolah-olah kehilangan makna, dan banyak hal di mana manusia harus kembali berdiam diri, ada di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas. Namun firman Tuhan mau mengajak kita untuk mampu melihat kebaikan Tuhan, untuk mampu melihat kuasa Tuhan yang besar di dalam segala sesuatu yang tidak pasti ini, saudara. Perubahan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, saudara. Kita melihat bahwa perubahan bisa terjadi di dalam berbagai bentuk, itu dapat mempengaruhi setiap bagian dalam hidup manusia.
Perubahan terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, di dalam kehidupan sosial kita. Di dalam hidup selalu ada perubahan, saudara. Di dalam hidup kita, kita harus mau mengakui, suka atau tidak suka, bahwa selalu akan ada perubahan. Reality is in a constant motion. Yang kita lalui ini, saudara. Reality is in a constant motion. Life is always changing. Life is always evolving. Life is always evolving, progressing, and always transitioning, saudara. Di dalam hidup kita, hidup selalu berubah. Hidup selalu melakukan adanya perubahan di dalam setiap waktu yang Tuhan izinkan. Dan semua itu mengharuskan kita melalui transisi demi transisi. Dan di dalam transisi-transisi itu, saudara, siapa yang tidak bisa melakukan perubahan di dalam sikap hati dan sikap hidupnya, maka tidak akan pernah manusia melihat kemajuan atau progression di dalam hidupnya. Dan untuk itulah, saudara, apa yang tidak pernah berubah di dalam hidup manusia, segala sesuatu dalam hidup kita berubah, saudara. Tetapi di dalam hidup manusia ada yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya yang tidak pernah berubah, saudara. God is good all the time, and all the time, katakan bersama, saudara, God is good. Itulah luar biasanya Tuhan kita, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, and forevermore. Tuhan Yesus tetap sama dan tidak pernah berubah. Firman-Nya berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Pasangan hidup kita bisa berubah, orang tua kita, anak-anak kita, segala sesuatu bisa berubah. Tetapi Yesus Kristus dan firman-Nya yang hidup tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan orang-orang yang mengasihi Kristus, yang tinggal di dalam kasih Kristus, firman Tuhan berkata, siapa yang dapat dan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus? Kematian sekalipun, penderitaan dan segala sesuatu, tidak akan ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Dan untuk itulah pada hari ini kita mau berdiam diri. Pada hari ini kita mau membuka hati kita. Kita mau membuka pikiran kita dan kesadaran kita. Mari miliki ekspektasi bersama-sama, saudara. Hari ini firman Tuhan akan memberikan kepada kita benih-benih kehidupan yang akan tertanam dan akan merubah kehidupan kita, saudara. Dan mari kita miliki, saudara, ekspektasi ilahi tersebut. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan, saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kejadian 30, Kejadian 50 ayat 20, saudara. Kita percaya bahwa memang dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang berat. Walaupun hari ini mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami transisi. Tapi ingat yang dikatakan Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan bagi aku. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Karena itu, saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lagi menjadi marah atau menjadi menjauh daripada Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang mungkin mengecewakan Tuhan, tapi kita percaya selama kita datang dan bertobat di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan dan menyatakan kasih-Nya bagi kita, saudara. Dan beberapa perubahan di dalam hidup kita, saudara,
itu di beberapa perubahan dalam hidup kita melibatkan apa yang namanya penambahan. Di dalam hidup kita ada perubahan-perubahan yang melibatkan penambahan. Misalnya saudara, kelahiran. Misalnya kelahiran atau teman, hubungan yang baru, atau kepemilikan yang baru. Untuk itulah dibutuhkan sikap hati untuk dapat menerima perubahan tersebut. Perubahan yang sifatnya penambahan. Kita punya anak, mungkin anak pertama, anak kedua, atau usaha kita sedang berkembang, atau kita punya hubungan-hubungan yang baru. Untuk itulah ditentukan sikap hati yang bisa menerima perubahan tersebut. Ada juga perubahan saudara yang melibatkan kerugian, misalnya kematian, perceraian, atau hubungan yang tidak bisa kembali lagi, atau mungkin penyakit. Nah, ini kita mesti benar-benar sadari saudara, di dalam setiap perubahan, ada perubahan yang sifatnya melibatkan penambahan, melibatkan kerugian. Ada juga perubahan yang terjadi secara tiba-tiba saudara, seperti kehilangan pekerjaan, dan yang lainnya mungkin secara bertahap, seperti mungkin memasuki usia lanjut, atau mungkin kita memasuki tahap hidup di mana kita sekarang sudah tidak lagi bekerja, kita sudah mengambil retirement. Ada banyak hal yang berubah saudara. Perubahan bisa baik dan bisa buruk. Itu tergantung kepada kita dan tergantung kepada kondisi saudara. Dan kita lihat saudara bahwa perubahan mungkin dapat dicari atau mungkin dapat dipaksakan. Namun dipaksakan ataupun tidak dicari ataupun dicari, perubahan itu selalu akan terjadi saudara. Dan kita lihat baik dan buruk perubahan selalu membutuhkan penyesuaian. Ini yang harus kita pahami. Baik dan buruk perubahan selalu membutuhkan penyesuaian, dan itu membutuhkan energi saudara. Energi perubahan biasanya membawa perasaan takut, perasaan cemas, perasaan ragu-ragu, perasaan bingung atau perasaan yang takut. Inilah bentuk-bentuk emosi yang selalu ada di dalam setiap perubahan. Karena perubahan menuntut penyesuaian. Selalu akan ada penyesuaian. Dan emosi kita adalah bagian dari perubahan itu sendiri saudara. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan perubahan tersebut. Tetapi kunci untuk menghadapi perubahan adalah mengendalikan reaksi atau respon kita sekuat mungkin saudara. Dan saya mau ajak saudara melihat pada tahun 67 ada seorang yang bernama Thomas Holmes dan Richard Rahi membuat sebuah live stress charge. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa di dalam charge tersebut si Thomas Holmes dan Richard Rahi ini memberikan 43 daftar manusia stressful yang dihadapi oleh manusia. Dari nomor 1 sampai nomor ke-43. Nah saudara bisa lihat di sini nomor yang pertama sampai nomor 43. Sebelah kanan juga saya taruh hanya nomor 1 sampai 15. 15 yang paling terbesar. Yang pertama saudara adalah kematian. Kematian dari pasangan hidup kita itu mempunyai kekuatan stres yang luar biasa menekan hidup manusia. Lalu perceraian, lalu ada perpisahan. Perpisahan juga di dalam keluarga atau di dalam pernikahan. Ada juga karena di penjara, ada di situ saudara. Atau nomor 5, kematian daripada anggota keluarga yang lain. Dan seterusnya saudara. Ada dipecat dari pekerjaan, ada di situ juga bisa kita lihat, ada juga retirement, ada juga penyakit, bahkan ada kehamilan dan segala macam. Saudara, hal-hal tersebut jangan kita pandang sebelah mata,
hal-hal tersebut, hal-hal yang hari-hari kita lalui, itu ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap pergumulan kita, terhadap emosi, terhadap pikiran, dan terhadap manusia batiniah kita. Kita dituntut untuk bisa coping, untuk bisa mengatasi dan menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Dan tantangan kehidupan inilah dari daftar 43 yang besar ini saudara, itu mempunyai efek yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan yang lebih menariknya saudara, bahkan para ahli mengatakan ini yang terjadi pada tahun 1967. Dan apa yang terjadi tahun-tahun ini, tahun 2000, khususnya 2010 sampai 2020, itu kehidupan manusia jauh lebih memiliki tantangan yang berat. Jauh lebih memiliki tantangan yang berat. Kita tidak tahu mungkin sekarang yang namanya pernikahan bisa pergi, bisa sampai naik ke peringkat, mungkin peringkat ketiga atau peringkat kedua di dalam life most stressful event. Atau mengurus anak, atau dealing with teenagers, anak-anak kita yang remaja. Itu bisa jauh peringkatnya. Jadi peringkat ini mungkin sudah ada sedikit perubahan saudara. Karena apa yang menjadi tantangan hidup sekarang ini saudara, jauh lebih berat daripada tahun 67. Dan pada tahun-tahun ini saudara, grup usia yang paling banyak stres, saudara, yang nomor pertama adalah orang-orang yang berusia dari 50 sampai 64. Grup yang pertama. Grup yang kedua adalah anak-anak muda yang milenial. Bagaimana mereka menyesuaikan diri di era digital yang seperti ini. Dan di situ kita mulai masuk dan melihat bahwa mari kita sadari bersama-sama saudara, dan kita sikapi dengan serius bagaimana ke depan ini kita melihat kehidupan. Bagaimana sikap kita ke depan di dalam hidup yang pada saat ini kita melihat kita seperti ada di tunnel yang ujung sinarnya belum kelihatan saudara. Sampai di mana semua ini akan bisa kita hadapi. Kita semua sedang menanti kapan vaksin itu akan ada. Kita tidak tahu kapan vaksin itu akan bisa diberikan secara massal, didistribusikan, dan segala macam bagaimana anak-anak kita nanti akan mulai kembali ke sekolah dan lain-lain. Semua ini ada banyak orang bisa berkata saudara, ada yang bilang mungkin kalau tidak keadaan COVID ini bisa bertahan 2 sampai 4 tahun, 2 sampai 3 tahun kita ada di bentuk kehidupan seperti ini yang semuanya terbatas, semuanya kita harus ada physical distancing, harus pakai mask dan lain-lain. Hidup sudah berubah sama sekali, orang makan di luar, kebiasaan orang spending uang berubah, kebiasaan orang belanja berubah, orang berdagang juga mulai berubah. Dan ini semua saudara, kita tidak tahu sampai kapan hidup ini, dan kita mengalami perubahan di dalam era zaman ini saudara, yang sungguh besar. Dan untuk itulah kita mau belajar dari apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus yang pertama dan sikap Rasul Paulus. Kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi perubahan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menghadapi perubahan sebelum dia umur 13 tahun atau di waktu dia diserahkan ke bait Allah, dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan juga pada saat dia 33 tahun, pada saat 30 tahun pada saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia pun mengalami perubahan. Dan sebelum usia 13 tahun pada masa dia anak-anak, dia pun mengalami banyak perubahan di dalam hidup. Di dalam pelayanannya sendiri pun dia mengalami perubahan. Makanya dia Yohanes Pembaptis sempat merasa mungkin bukan merasa tersaingi saudara, tapi Yohanes merasa bahwa Tuhan Yesus ada bersikap lain terhadap dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan statement dan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sehebat
yang pernah dilahirkan oleh Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena panggilan Tuhan Yesus bukan seperti Yohanes Pembaptis yang mendapat panggilan untuk membaptis. Tuhan Yesus bukan datang untuk membaptis, Tuhan Yesus datang untuk melayani dan untuk mati untuk manusia, saudara. Jadi di dalam setiap fase-fase kehidupan Tuhan Yesus pun mengalami banyak perubahan dan banyak tantangan. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana di dalam kehidupan kita. Ini juga saya taruh di slide kalau saudara bisa melihat. What is the stressing America's, orang-orang Amerika lagi stres tentang apa nih, saudara? Tetap di sini dilihat karena survei ini diambil dari sebuah badan APA, sebuah badan bagaimana badan ini menangani orang-orang yang stres di Amerika pada tahun 2019, tahun yang lalu, saudara, diambil. Dan ini mungkin belum ada COVID, tapi tetap aja yang pertama COVID-19 di dalam healthcare itu, saudara. Jadi dikatakan 69% orang-orang Amerika mempunyai banyak pergumulan tentang healthcare, khususnya juga kalau bicara saat ini tentang pandemik COVID-19 ini. Lalu act of terrorism, bagaimana aksi-aksi teroris yang ada juga, khususnya kita memasuki presidential election, climate change, the economy, and segala macam, saudara. Di situ dikatakan widespread, macam-macam, ada sexual harassment dan segala macam. Tapi menariknya, saudara, saya mau mengajak saudara melihat untuk mari kita jangan terkecoh dan jangan melihat, wah iya tuh benar, kita hanya melihat apa yang menjadi masalah dan akhirnya masalah jadi jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena itu kita mau tetap fokus dan melihat bahwa di dalam segala hal yang kita sedang lalui, kita harus mampu melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada tantangan dan masalah yang manusia sedang hadapi. Nah, saya mau mengajak kita kembali lagi, saudara, untuk melihat apa yang Tuhan Yesus miliki, saudara. Di dalam keempat kitab Injil, kita akan belajar dan melihat bahwa ada 3 hal yang Tuhan Yesus miliki, saudara. Ada 3 penguasaan. There are 3 mastering yang Tuhan Yesus miliki, saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memiliki penguasaan terhadap diri sendiri. Ini penting. Di dalam kita melalui berbagai perubahan hidup, baik maupun yang tidak baik, kesalahan kita sendiri ataupun itu memang sudah menjadi rencana Tuhan atau memang Tuhan izinkan, kita mesti kembali kepada apa yang menjadi contoh teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat menguasai dirinya dalam segala situasi. Pada saat sampai dia dipanggil di Mahkamah Agung sekalipun, saudara. Pada saat dipanggil dan dia dikasih tuduhan, oh ini ada Beelzebul. Yesus ini bisa kasih ampun dosa, mengusir setan, ini pasti dia bukan di dalam nama Tuhan. Sampai keluarganya datang, Maria, anak-anak, saudara-saudaranya. Dan ini hal yang memang sering kali mudah luput dari perhatian kita. Memang kita lebih cenderung untuk terbawa pada saat dia dipanggil Herodes, sampai dia disiksa sampai di kayu salib. Tapi sebelum itu, saudara, pada saat dimanapun dia mengajar, dimanapun dia berkhotbah, dia diikuti orang mengikuti dan mencari kesalahannya. Apalagi tokoh-tokoh agama. Tetapi semua itu tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia tawar hati. Ada banyak orang yang ikut dia juga untuk cari makan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku tahu kamu hanya mengikuti aku untuk mendapatkan roti. Tapi Tuhan Yesus bisa tetap menguasai dirinya. Penguasaan terhadap dirinya, yaitu ketaatan kita sebenarnya, saudara, kepada firman dan bertumbuh menghasilkan buah. Itu saja yang Tuhan Yesus lakukan.
Itu saja yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menguasai dirinya. Tadi saya katakan bagaimana dia melalui perubahan demi perubahan, saudara. Pada saat dia dibaptis, itu merupakan another milestone dalam hidupnya. Pada saat dia dibaptis. Pada saat dia dibaptis, saudara, hidupnya tidak akan menjadi sama lagi. Kalau sebelum dia dibaptis, mungkin banyak orang mengenal bahwa Yesus ini adalah anak Yusuf, the carpenter, si tukang kayu. Anak Yusuf, the carpenter. Dan mungkin setelah Yusuf meninggal pada saat Yesus juga masih kecil, dari situ pun Tuhan Yesus menjadi tukang kayu. Jesus the carpenter. Jadi dia biasa mengerjakan pekerjaan seperti itu, membantu Maria ibunya dan lain segala macam. Namun dia tahu bahwa tukang kayu bukanlah the end or the ultimate goal dari hidupnya. Dia tahu bahwa setelah dia menginjak umur 30 tahun, maka dia punya occupation, vocationalnya berubah dari the carpenter menjadi rabbi, menjadi rabi yang berjalan memberitakan Injil. Ini bentuk kehidupan yang dia alami, adanya perubahan, saudara. Adanya perubahan. Bahkan waktu dibaptis, dia menerima audible dan secara publical di-announce oleh Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dari situ, kalau saya mau mengajak saudara, mari kita berpikir sejenak dan membayangkan kenapa Tuhan Yesus juga harus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Karena pada saat dia disitulah dia sebenarnya sedang ada di dalam mungkin hari-hari ini yang saya bisa katakan me time. Saat dimana dia merenung dan kembali berpikir di dalam hadirat Allah. Puasa, saudara. Berpikir di dalam hadirat Allah. Dia berpikir, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan selama ini, dari dia diajar oleh papanya Yusuf menjadi tukang kayu, dia lihat ada banyak pesanan, mungkin membuat furniture, membuat apa saja, sampai membuat kayu-kayu salib bagi para orang yang akan dihukum. Dari situ semua, sampai dia dibaptis, dia tahu bahwa dia sudah tidak lagi menjadi tukang kayu, dan dia sekarang adalah rabi. Dan pada saat itu dia dibawa Roh ke padang gurun untuk menyendiri. Tuhan memberikan dia waktu, dan Tuhan juga seperti mengajar Tuhan Yesus sebagai manusia, memberikan contoh sampai saat ini kepada kita semua manusia. Bahwa baik, saudara, kita membuat plan dan rencana. Kita harus membuat plan dan rencana hidup kita ini, saudara. Dan bagus kita juga bisa sharing, kita bisa tukar pikiran dengan orang lain. Semua itu baik, dan semua itu adalah sebuah tindakan yang smart. Namun untuk menjadi bijaksana, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus masuk ke dalam hadirat Allah dan kita taruh plan kita, rencana kita kepada Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, saya sih sudah tulis semua, saya plan semua ini, karena dari pengalaman hidup saya ya ini saya tahu lebih baik, dan saya bisa lakukan ini. Saya tahu Tuhan kasih saya talenta, karena itu saya pun melakukan seperti apa yang sudah Tuhan taruh. Kita jabarkan semua bagus. Tapi kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, but at the end of the day, it's your will and not my will. Jadi harus ada juga, saudara. Karena kita tahu bahwa kita manusia, kita membutuhkan advice dari orang lain, pikiran
pikiran lebih daripada satu kepala lebih baik daripada pikiran satu orang, saudara. Namun, itu semua proses. Tapi proses yang paling akhir dan yang paling penting adalah bagaimana kita bersendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita spend waktu dan kita tahu bahwa Tuhan inilah, ini semua. Tapi saya terbuka terhadap pimpinan Tuhan dan pimpin saya, pimpin langkah saya ini supaya jangan saya terjerat, jangan saya terbawa oleh momentum, saudara. Karena memang kadang-kadang manusia bisa mempunyai berbagai macam teori yang sangat baik dan memang terbukti. Ada orang bilang, oh mari gunakan momentum. Momentum itu seperti ombak yang besar dan kita ada di atasnya, kita gunakan momentum. Baik, benar saudara, betul. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan juga bisa bekerja di luar daripada momentum. Kadang-kadang juga momentum hanya seperti sebuah luapan emosi dari beberapa orang yang kelihatannya, oh ini benar. Tetapi sekali lagi saudara, pentingnya kita ada dalam hadirat Tuhan, berdua-duaan dengan Tuhan adalah supaya kita menyerahkan segala keakuan kita kepada Tuhan dan kita serahkan bahwa Tuhan pimpinlah langkah hidupku, bukan aku lagi tetapi Engkau. Nah pada saat itulah sebenarnya saudara, kenapa Tuhan Yesus dipimpin Roh untuk juga boleh mengalami waktu, the divine time dengan Tuhan. Waktu sendiri dengan Tuhan yang sangat penting. Karena ini yang akan membuat Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus mampu di dalam 3,5 tahun setelah itu. Karena dia pernah ada di dalam padang gurun itu setelah dibaptis. Walaupun padang gurun juga bisa berbicara dalam hidup kita tentang situasi hidup yang lain, benar saudara. Tetapi saat ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana rangkaian peristiwa ini saudara. Rangkaian peristiwa ini yang merupakan rentetan dari perubahan dan musim-musim yang Tuhan Yesus lalui. Dan ini bukan masalah perkara kecil saudara. Perkara yang sangat besar bagaimana dia taruhkan tanggung jawab dia sebagai tukang kayu, sebagai seorang entrepreneur pada saat itu yang juga saya percaya bertanggung jawab terhadap kehidupan Maria dan lain-lain. Dan pada saat dia jadi rabi saudara itu dia tahu kalau mungkin dulu dia masih bisa dapat income, dia tahu. Tapi setelah dia menjadi rabi, maka situasi dan ekspektasinya dia untuk menerima income pun berubah. Dan ini bukan masalah, memang di Alkitab hanya cerita seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu. Dan kita diberikan kebebasan untuk bisa mengandai, saudara, untuk memikirkan sebelum semua itu terjadi. Mungkin ada sebuah pembicaraan antara ibu dan anak. Yang Tuhan Yesus bilang, Maria, ibu, waktu saya ini hampir dekat. Jadi saya akan mulai dan perubahan itu akan datang. Dan Maria, saudara tahu waktu mereka kehilangan Yesus umur 13 tahun itu, mereka putar-putarkan bingung juga, ini di mana? Waktu mereka ketemu, mereka lihat Tuhan Yesus lagi ada di dalam bait Allah, lagi berbicara, bertukar pikiran, mungkin dia lagi menyatakan, dia lagi menceritakan atau mengajar, atau dia juga lagi dengar rabi yang lain lagi mengajar. Tapi waktu ditanya, Yesus kok kamu nggak ngomong sama kita atau apa? Tapi Yesus bilangnya apa? Saya harus ada di rumah Bapakku. Dan saudara baca ayat itu, dikatakan setelah itu, dan Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Nah itu penting sekali saudara. Ayat yang sederhana itu mempunyai benang merah sampai kepada kematian Kristus. Di mana Maria sudah tahu, oh ya, saya harus paham, saya harus bersiap sampai Yesus umur 30 tahun.
Inilah rentetan peristiwa-peristiwa dan perubahan-perubahan yang ada itu, saudara. Dan yang kedua, bukan hanya Tuhan Yesus dimampukan untuk perubahan yang harus dia lalui, tapi juga oleh Bapa di surga Tuhan Yesus dites. Harus benar-benar sungguh-sungguh. Karena itu diizinkannya lah iblis untuk memberikan pencobaan. Dan bentuk-bentuk pencobaan itu adalah pencobaan dari dasar ego manusia dan semuanya. Dan Tuhan mau bahwa Tuhan Yesus harus siap. Karena itulah saudara, dalam beberapa perubahan hidup kita, mungkin ada perubahan-perubahan yang sifatnya adalah padang gurun yang seperti Tuhan Yesus sedang alami waktu itu. Perubahan di mana sifatnya transisi. Kita ada di sebuah transisi di mana Tuhan menaruh kita dan Tuhan hanya mau untuk melihat kita untuk apakah are you ready? Are you ready? Are you ready for the big change? Are you ready for my coming? Apakah saudara sudah siap untuk menerima kedatanganku? Apakah saudara sudah siap untuk perubahan ini? Dunia ini akan berubah. Apakah saudara siap? Saya melihat saudara, tahun 2020 ini adalah sebuah transisi untuk sebuah kehidupan yang akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Tuhan memberikan kesempatan ini untuk kita, for us to be able to cope, to adjust, and to learn to be able to transform. Karena berbicara mengenai mendengar firman bukan mengenai hearing, saudara. Tapi mendengar firman adalah sebuah transformation. Harus ada nilai, the transformation value harus ada. Karena kalau cuma kita dengar itu hanya masuk ke dalam pikiran dan tidak masuk ke dalam hati dan roh kita, yang nantinya akan membawa perubahan sikap dan perubahan pikiran. Karena kalau pikiran berubah, sikap kita berubah, saudara. Dan dari situ kita mau melihat bahwa yang dimiliki Tuhan Yesus, selain dia bisa menguasai diri, adalah dia mempunyai penguasaan terhadap orang lain. Dia mampu untuk membangun dan membina hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Ada banyak ahli, ada beberapa panglima, ada ahli Taurat juga yang datang menanyakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia mempunyai, sebisa mungkin dia mempunyai hubungan yang baik. Dan itulah yang Tuhan mau buat kita semua di dalam masa-masa ini, saudara. Mungkin masa ini kita harus belajar lagi untuk, bagaimana kita membina hubungan dengan orang lain. Dulu-dulu saat kita bisa bertemu, belum ada physical distancing, we have tendencies to take everything for granted. Kita menerima dan menganggap semua itu and we take it for granted. Kita mungkin kurang menghargai kebersamaan dan lain segala macam. Sekarang setelah semua harus masing-masing ada di rumah, physical distancing, kita mulai kangen mau ketemu. Kita, dan di situ Tuhan sedang kembali mengajak kita untuk kembali ke basic, menghargai setiap hubungan, menghargai orang lain, karena dalam hidup kita membutuhkan orang lain, saudara. Dan yang ketiga yang Tuhan Yesus miliki adalah penguasaan terhadap perubahan. Inilah yang Tuhan Yesus berusaha memberitahukan kepada kita, saudara. Bagaimana kita juga harus mempunyai sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan di dalam inilah, saudara bisa lihat bagaimana rentetan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus yang membawa Tuhan Yesus di dalam transisi, dalam perubahan-perubahan. Saudara bisa lihat bagaimana dia masih bisa menguasai dirinya, bagaimana dia masih bisa membangun dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Saudara, dengan wanita Samaria itu, saudara. Wanita Samaria yang Tuhan Yesus temui siang-siang hari.
Kaum Samaria itu dulunya adalah orang-orang yang memang orang Yahudi, tetapi hasil dari pembuangan, mereka kembali dari pembuangan dan terbagi dalam beberapa grup. Dan grup yang memang waktu mereka membangun lagi kembali Yerusalem dan lain-lain, ada orang yang memang di dalam pembuangan yang sudah campur, pernikahannya campur dan lain-lain. Maka orang-orang ahli ya orang-orang Yahudi yang asli, mereka berkata, ini kamu nih udah bukan orang Yahudi lagi. Kamu nih dan dari situlah mulai dianggap sebagai kelas kedua, dan benar-benar waktu berlalu mereka sama sekali tidak dipandang sebelah mata lah. Karena itu pun di dalam geografi, kalau orang Yahudi mengadakan perjalanan-perjalanan, mereka selalu menghindar melewati Samaria. Kalau bisa puter, nggak usah lewat situ. Jadi pada satu kali Tuhan Yesus menampilkan sosok Samaria. Yang pertama ada wanita Samaria yang waktu itu Tuhan Yesus berdialog, yang pertama. Yang kedua dalam sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus katakan orang Samaria yang baik hati. Ini merupakan sebuah teguran yang besar dan sebuah hal yang harus dipelajari, dan harus orang bangsa Israel, orang Yahudi harus merubah paradigma mereka. Dan untuk berbicara mengenai ini, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang siang itu capek dan dia masih mau menyempatkan diri untuk bicara. Sebenarnya ada banyak, dia bisa memakai berbagai alasan untuk udahlah, saya nggak mau, saya capek secara fisik, I'm exhausted, nanti saya cari kesempatan lain untuk bicara. Tetapi di dalam keterbatasan dan kondisi fisiknya seperti itu, dia masih memberikan hidupnya dia untuk wanita Samaria yang sedang mengambil air siang-siang itu, saudara. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai 3 hal ini dalam hidupnya. Bagaimana dia dapat menguasai diri, dapat menguasai juga membangun hubungan dengan orang lain, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ini akan menolong kita melihat contoh yang lain dari Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus satu kali dia mengirim surat kepada Timotius karena berbagai peristiwa yang Timotius sedang hadapi saat-saat itu. Kalau kita mau melihat 2 Timotius 4 ayat yang pertama, khususnya juga ayat yang kedua, saudara bisa baca ayat pertama sampai ayat yang kelima, tapi yang menjadi highlight adalah ayat yang kedua, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, dikatakan baik atau tidak baik keadaan atau waktunya. Dikatakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan kesabaran dan pengajaran. Nah, di sini ada sebuah situasi yang dialami oleh Timotius, saudara. Dikatakan kota Efesus pada saat itu yang dilayani oleh Timotius adalah kota yang paling banyak penyembahan berhala, yang dimana orang-orang pemimpin Roma banyak tinggal di situ. Jadi orang Kristen yang tinggal di Efesus juga sering mengalami penganiayaan yang hebat dan luar biasa. Nah, ada pada masa-masa tahun pertama dan tahun kedua Timotius melayani di Efesus ini merupakan masa-masa yang emas, masa-masa yang bisa dikatakan honeymoon period. Periode honeymoon lah, saudara. Masa-masa yang senang semua. Jemaat bertumbuh, mereka senang dengan Timotius dan lain segala macam. Namun masuk tahun ketiga, keempat dan seterusnya, keadaan mulai berubah. Tantangan mulai datang. Mereka mulai mempertanyakan mengenai Timotius. Mereka seolah-olah ingin memberontak, dan banyak hal yang terjadi dalam jemaat pada saat itu. Dan Timotius kirim berita ini kepada Paulus. Dan Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bahwa beritakanlah firman. Ayat yang ketiga, saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerimanya. Jadi Paulus katakan kamu harus tetap teguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghadapi perubahan?
Yang pertama, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh ini saudara, kata yang dipakai, beritakanlah firman, siap sedialah. Siap sedialah di dalam bahasa aslinya itu menjadi bahasa Inggrisnya adalah kata instan. Yang artinya adalah instan itu terbagi, kata aslinya terbagi dua ya saudara, di atas dan berdiri. Jadi orang yang mengambil pendirian, yang berdiri teguh, siap atau tidak siap, orang yang selalu berdiri teguh. Nah saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kata Yunani ini menarik di sini saudara, bahwa dikatakan di situ kata setelah itu yang dipakai, siap sedialah baik atau tidak baik dikatakan di situ saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya memang dikatakan bahwa preach the word, be prepared in season and out of season. In season and out of season. Nah, artinya di situ dikatakan dalam bahasa aslinya adalah in season itu pada musimnya itu eukairos, dan out season di luar musim itu akairos. Ada satu kata yang sama yaitu kairos. Awalnya dipakai eu atau awalnya dipakai a. Tapi ada kata dasar yang sama yaitu kairos. Kairos itu bicara mengenai masa atau kesempatan atau momen. Jadi memang jadinya adalah di dalam bahasa Indonesia benar, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik. Artinya kamu harus memberitakan firman, mau keadaan lagi baik, lagi senang, diberkati dan lain segala macam, beritakan firman. Mau keadaan lagi tidak baik, banyak tantangan dan segala macam, beritakan firman. Saudara, hari-hari ini, masa-masa ini, kita menghadapi perubahan di dalam khususnya bangsa Amerika. Nah, ini kita harus menjadi sensitif dengan apa yang sedang terjadi, saudara. Karena memang dari pemerintah sendiri memberikan sebuah statement sebelum ini bahwa dilarang berkumpul, beribadah dengan alasan kesehatan dan lain-lain. Walaupun di dalam kita punya institution dari negara ini tertulis memberikan kebebasan untuk bangsa warga negara Amerika, setiap orang untuk bebas beribadah. Jadi freedom to worship. Nah, itu sudah menjadi peraturan yang tertulis dari bapak-bapak negara ini. Dan negara ini dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita melihat mulai banyak perubahan, saudara, kita harus mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa beritakanlah firman, siap atau tidak siap, dalam keadaan baik atau tidak baik. Bukan hanya beritakan firman, tetapi beribadahlah kepada Tuhan waktu lagi senang ataupun waktu lagi tidak senang, waktu lagi baik dan waktu lagi tidak baik. Dan di sini saudara, saya sendiri melihat bahwa mungkin Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah situasi seperti ini untuk kembali kita menghargai setiap pertemuan ibadah. Kita menghargai segala bentuk kebebasan yang kita miliki selama ini, saudara. Kita bisa beribadah di mana aja, kita bahkan orang Kristen, kita bisa berdoa di mana aja, sampai kita berdoa di toilet pun kita bisa berdoa. Tetapi untuk masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang dikatakan ini masa yang tidak baik waktunya, saudara. Tapi Paulus mengingatkan kita, mari kita tetap berdiri teguh beribadah. Di dalam masa yang tidak baik seperti ini pun
harus menjadikan kita lebih menghargai lagi hadirat Allah. Lebih menghargai lagi merindukan hadirat Allah. Lebih kita menghargai bagaimana kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kemampuan untuk kembali bisa bekerja. Tetapi kita harus mulai berpikir, mungkin saatnya sekarang saya sudah bisa hadir di gereja. Atau mungkin saatnya saya sekarang, walaupun saya menyaksikan khotbah dari komputer di rumah, tapi sekarang saya mau menanggapinya dengan serius. Sebelum saya mendengarkan khotbah, saya mau persiapkan diri saya. Saya mau mandi, saya mau dandan, saya mau pakai baju yang paling bagus. Kalau selama ini saudara saya pernah baca sebuah tulisan-tulisan dari WhatsApp atau Facebook gitu ya saudara. Dikatakan, wah dulu kita punya koleksi baju bagus, tas bagus ini, sekarang kayaknya itu nggak ada gunanya. Karena mau dipakai kemana? Nggak ada yang ngeliat sekarang mau dipakai kemana. Paling cuma selfie di rumah, ceprat-ceprot cuma segitu aja. Kalau dulu punya ini buat bisa tapi sekarang semua itu mau jadi apa? Nah ini masa buat kita saudara. Walaupun saudara lihat di rumah dengan segala bentuk kenyamanan yang saudara bisa miliki, tapi saudara mari kita miliki sikap hati yang menghormati Tuhan, sikap hati yang mengasihi Tuhan. Karena Paulus katakan, beritakanlah firman, beribadalah baik ataupun tidak baik waktunya. Berdiri teguh di dalam segala perubahan yang kita lalui saudara, transisi-transisi. Ada transisi yang baik, penambahan, gaji naik, dapat promosi segala macam, puji Tuhan. Tetapi dalam perubahan itu, sikap hati seperti apa yang saudara miliki, tetap kita harus ingat kepada Tuhan dan kita harus kembalikan segala kredit kepada Tuhan. Kalau enggak, kalau tetap kita tidak mau belajar dan tidak mawas diri jaga hati kita, gampang kita jadi orang yang sombong saudara. Dan akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas di sini dikatakan, beribadalah, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Waktu engkau lagi diberkati, punya rumah baru, bikin ucapan syukur, waduh kelihatannya alkitabiah bener, kelihatannya rohani, kelihatannya orang Kristen, bikin beatstone, bikin persekutuan, ucapan syukur, orang datang, wah banyak, makanan berlimpah semuanya, tapi ngomong tentang Tuhan cuma sebentar. Ngomong tentang Tuhannya cuma berapa menit. Firmannya cuma berapa menit, tapi kongkonya lama, makannya lama, ngomong insurance, ngomong ini, mimpi-mimpi, ngomong semua yang sifatnya manusiawi dan dunia, bisa 2-3 jam, bisa berlanjut, bahkan orang udah pulang kita bisa stay, sampai kita minum, oke, wine-nya dulu ditiba apa, tapi kemana Tuhannya? Ada banyak yang seperti itu, selamatannya oh ini baru naik pangkat, baru ini segala macam, oke. Tapi di mana sikap hati kita, saudara? Kalau lagi semua seperti itu, orang dunia juga bisa. Tapi yang bikin kita berbeda dari orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, adalah dalam kesengsaraan pun kita masih menyembah Tuhan, saudara. Di dalam kekecewaan pun, di dalam segala pergumulan yang besar, saudara, di mana semua orang sedang tidak setuju dan segala macam, tapi kita tetap taat, pergi beribadah ke gereja, tetap taat, melakukan apa yang jadi perintah Tuhan buat kita. Maka kita bisa dimampukan Tuhan melalui transisi itu dengan kekuatan Tuhan, saudara. Berdiri teguh. Nah, kita lihat yang selanjutnya, saya mau mengambil dari surat Paulus juga, tapi kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Yang kedua adalah kita mengalami sebuah pengakuan. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama, ini juga surat Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus mendirikan jemaat di Korintus, jemaat bertumbuh,
Nah, waktu dari situ tiba-tiba pemerintahan Roma juga datang menguasai dan Paulus dicari-cari, Paulus mesti pergi lagi. Nah, setelah Paulus pergi, di dalam surat Korintus yang kedua, ini merupakan hasil dari laporan Titus kepada Paulus. Nah, Paulus pun bukan orang seperti people person atau bagaimana, saudara. Dia pun banyak mengalami tantangan hubungan khususnya dengan Timotius, Titus dan lain segala macam. Dan dengan jemaat di Korintus juga seperti itu. Jemaat di Korintus sudah dibangun begitu rupa, tetapi ada orang-orang Yahudi yang mengaku dan yang menyesatkan orang jemaat-jemaat ini, saudara. Orang-orang Yahudi ini yang mengakunya ini jemaat, makanya kalau saudara baca di situ, Paulus bilang mereka bukan jemaat Tuhan, mereka jemaat iblis. Jadi Paulus sudah mendirikan jemaat di Korintus. Dan tiba-tiba ada orang yang mempertanyakan, Paulus itu siapa? Paulus ini bukan ke-11 rasul Tuhan kok. Kok dia mau sok-sokan aja seperti itu? Saudara, ada alasan kenapa Tuhan memakai Paulus. Nah, secara manusiawi, saudara, secara manusiawi, waktu Tuhan secara fisik hadir di dunia ini, dengan ke-12 rasulnya itu, murid-muridnya, tapi selama 3,5 tahun itu, gak semua murid, mungkin hanya Petrus, tapi Petrus pun sempat tergoceh oleh iblis. Gak semua murid mudeng, mengerti tentang konsep kerajaan surga yang Tuhan Yesus sedang bawa. Karena menurut mereka ini, saudara, mereka ini masih menunggu Mesias dalam pikiran mereka itu, bukan seperti Tuhan Yesus. Mesias yang di dalam semua pikiran murid-muridnya adalah Mesias yang seperti superhero, yang akan juga mengalahkan bangsa Romawi. Dan mengangkat derajat kehidupan bangsa Israel. Derajatnya diangkat. Karena itu Petrus dan beberapa murid Yesus adalah kelompok kaum zelot. Kaum zelot itu kaum seperti Robin Hood, saudara. Di mana penjahat menolong penjahat dengan mencuri dari orang-orang kaya untuk memberikan itu. Dan mereka ini kaum pemberontak revolusioner yang memang mau mengangkat derajat bangsa Israel. Dan gak heran di dalam apapun yang mereka mau itu kan mereka bilang, Tuhan kapan engkau memulihkan Yerusalem? Tanya pertama. Mereka tanya banyak pertanyaan. Mereka mereka lihat ini Yesus udah bisa ngumpulin segini ribu orang nih. Ini luar biasa katanya. At least mungkin dari mereka sudah mulai berpikir mungkin tahun depan kita udah bisa ngalahin Romawi. Karena kita udah mulai besar nih. Sampai terakhir, saudara, sampai mama-mamanya juga, itu ibu-ibu kepo semua pada datang ke Tuhan Yesus. Bilang, Guru, Yesus, nanti kalau ingat engkau ada di atas sana, engkau sudah jadi raja, ingat anakku ya. Nanti kalau yang bisa nih nanti menteri pertahanan, ingat nanti yang ini duduk di kiri, yang ini duduk di kanan. Konsepnya masih belum mudeng, saudara. Selama 3,5 tahun. Makanya Tuhan Yesus at the end juga bilang, aku harus pergi for many reason. Untuk banyak hal nih aku harus pergi. Salah satu halnya adalah supaya penolong itu datang dan merubah. Waktu turunnya Roh Kudus, baru semua berubah. Memang saudara, tahu akan Tuhan baik. Tapi pengalaman bertemu dengan Tuhan, itu jauh lebih penting dari pengetahuan Anda tentang siapa Tuhan itu. Pertemuan dengan Tuhan bisa merubah apa yang di dalam, dari hati pikiran berubah. Petrus seperti itu, orang yang banyak ngomong. Orang Malaysia katakan, ini kawan ini banyak cakap. Jadi semua ngomong duluan, gede ngomong daripada action sebuah. Tapi lihat dia menjadi orang yang pemberani. Konsepnya semua berubah. Ke-11 orang ini hidupnya udah bukan buat dirinya sendiri. Sampai Thomas pun pergi ke India. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang masuk memberikan iluminasi. Saudara, di dalam setiap musim yang baru, kita membutuhkan iluminasi yang baru. Kita membutuhkan pewahyuan yang baru.
Kita nggak bisa kantong anggur yang lama kita pakai di dalam musim yang baru. Setiap transisi dari setiap musim perubahan hidup kita dibutuhkan pewahyuan yang baru. Kita tidak bisa menganggap pengalaman kita yang dulu. Harus ada yang baru. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu era yang baru, musim yang baru, perubahan yang baru. Di mana Tuhan berikan Roh Kudus, baru seperti mata mereka terbuka semua. Oh begini. Sekarang saudara bandingkan dari orang-orang yang sekolah dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun dan saudara bandingkan dengan Paulus. Paulus tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Tapi Paulus bisa cepat menangkap apa isi hati Tuhan. Waktu Paulus ketemu Tuhan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus di situ tertegun dan berkata, siapa engkau Tuhan? Dan di dalam pada maksud dia buta, dia kembali turun ke bawah. Dan dari situ saya percaya di situ pun ada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Bukan berarti nggak ada. Ada pekerjaan dari Roh Kudus. Tetapi saudara lihat perbedaan tipe manusia ini, saudara. 11 orang, 12 orang ya. Dengan Paulus. Paulus nggak pernah nih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia jauh lebih tinggi secara tatanan agama. Tatanan agama, Paulus nih sudah jauh lebih tinggi, saudara. Gurunya dia itu guru dari profesor Yahudi yang paling pintar, itu anaknya adalah Paulus. Dan hukum Taurat yang banyaknya seperti itu pun sudah di luar kepala istilahnya. Ini udah jauh lebih tinggi tingkatannya secara strata agama, strata sosial apalagi. Jadi Tuhan punya many reason, banyak alasan kenapa mau pakai dia juga. Tapi saudara lihat perubahannya. Antara 3 tahun dengan hanya beberapa bulan hidupnya berubah. Karena itu waktu dia di Korintus, orang pertanyakan dia. Siapa nih Paulus nih? Ini pura-pura aja nih. Ini dulu dulu kan FPI ini yang suka bakar-bakar gereja. Sekarang mau jadi pendeta begini. Ini dulu bunuh-bunuh orang Kristen. Sekarang mau jadi pendeta. Itu mesti dipertanyakan Paulus. Itu diangkat jadi pendeta dari siapa? Diangkat dari Assembly of God, diangkat dari Pak Rudi. Siapa yang jadikan dia pendeta? Makanya di awal suratnya saudara baca Korintus pertama, dia jabarkan tentang who he is. Akulah rasul yang dipilih langsung oleh Kristus. Jadi surat-surat Paulus itu saudara, itu kalau dibaca adalah bagaimana dia menyatakan dirinya terhadap situasi gereja yang di tengah kota Korintus, kota luar biasa kayak New York, LA. Dan dipertanyakan, siapa nih? Siapa yang kasih dia? Nah mulai. Dan jemaat yang didirikan mulai terpengaruh. Dan bilang, apalagi ada banyak dari gereja yang lain yang mengaku orang Yahudi. Tapi yang lain tuh berkata bahwa karena gereja yang Paulus dirikan ini gereja yang mempunyai warna macam-macam. Orang kaya ada, orang miskin ada, orang Yahudi, orang non-Yahudi dan semuanya, semua ada. Nah orang Yahudi yang eksklusif, nah mereka bilang, ini bukan orang Kristen, kita yang orang Kristen. Ini mah bukan nih. Nah mulai. Bukankah hari-hari ini juga, bukan hari ini saudara, sudah jadi pergumulan dalam kekristenan ratusan ribuan tahun juga dengan semua banyak grup-grup kelompok-kelompok Kristen yang saling tunjuk-tunjuk. Oh kamu salah nih, kamu gak Alkitabiah, kamu gak gini, kita yang benar. Kamu beribadah aja harinya lain, kamu begini-begini. Yang seperti itu saudara, dan ini pun terjadi di Korintus. Dan bikin Paulus, makanya Paulus ayat yang pertama, Paulus sudah bilang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus pertama udah bilang, oleh kemurahan Allah,
Kami terima pelayanan ini, oleh karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak marah, kami tidak apa segala macam. Kami tahu ini kemurahan Allah. Saudara, hal yang kedua dalam setiap perubahan adalah kita harus bisa mengalami, saya tulisnya memang dalam bahasa Indonesia, mengalami pengakuan. Kita bisa cuma hanya mengaku, tapi belum tentu kita mengalami, saudara. Kita mengaku kita mengasihi Tuhan, belum tentu kita mengalami kasihnya Tuhan. It's a one thing to say I love you Lord, is another thing to experience His love. Makanya ini penting saya tulis seperti ini, mengalami pengakuan. Mengalami pengakuan adalah satu sikap hati yang rendah, yang tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Paulus juga tulis seperti itu. Oleh karena kemurahan Allah kami terima pelayanan ini. Karena masa-masa itu juga banyak orang-orang yang ngakunya pembawa Injil, tapi punya motivasi yang gak baik. Motivasi yang, bawa Injil tapi habis itu juga dapat persembahan kasih. Dan macam-macam motivasi, saudara. Dan saya lihat kenapa juga sekarang Tuhan izinkan COVID-19 ini ada, supaya juga seperti meredam semua pertunjukan-pertunjukan gerejawi yang selama ini musik dan segala macamnya sudah seperti satu pertunjukan yang luar biasa dengan biaya yang tidak sedikit. Menampilkan lampu, teknologi dan segala sesuatu, tetapi Tuhan berkata, kamu memuji aku tetapi hatimu jauh daripada aku. Dan ini yang Tuhan sedang lakukan, saudara. Mengalami pengakuan. Kalau Paulus bisa mengatakan, oleh kemurahan Allah kami terima pelayanan ini. Dan kami tidak tawar hati. Dan dari statement ini mengajar kepada kita dalam setiap perubahan hidup. Mampukah kita mengatakan bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan? Kalau Tuhan berkati kita, sanggupkah kita berkata bahwa ini semua datang daripada Tuhan? Bukan karena saya ngejilat bos-bos saya, bukan karena saya melakukan ini itu seperti yang orang lain lakukan, tetapi semua hanya karena kebaikan hati Tuhan. Dan kalau sesuatu yang buruk pun terjadi, apakah kita sanggup mengatakan bahwa saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi. Walaupun saudara, terus terang buat saya sendiri, kalau saya kunjungan ke rumah-rumah jemaat, kunjungan ke rumah sakit, untuk saya memberikan sebuah pernyataan di dalam apa yang sedang mereka derita, ya saudara, perhatikan, apa yang sedang mereka derita, dan saya dengan tanpa emosi dan dengan datar hanya mengatakan, oh ini izinnya Tuhan. Itu enggak semudah itu, saudara, akan diterima oleh orang lain. Orang akan mudah merasa bahwa, oh Tuhan suka nyakitin orang dong ya. Tuhan, mana Tuhan yang katanya kasih itu mana? Kok anak saya sampai begini, tabrakan, mati. Anak saya begini, ketemu, tahu-tahu udah dimutilasi. Terus baru pendeta datang mau doakan bilang, ini Tuhan izinkan. Sebenarnya nggak semudah itu juga, saudara. Dan kata-kata itu kalau bisa keluar dengan sebuah bentuk emosi yang sangat berat. Nggak bisa dengan, ya Bu, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Enak benar Tuhan izinkan ya. Mendapati anak saya melihat di kamar mayat cuma kepalanya yang setengah. Apa dengan peristiwa-peristiwa seperti itu? Apakah dengan peristiwa dalam rumah tangga melihat suami atau melihat istrinya seleweng dan lain-lain, dan at the end cuma pendeta kita bisa bilang, ya izinnya Tuhan. Enggak segampang itu juga, saudara. Jadi untuk sampai di kata-kata itu ada proses yang panjang di mana kita harus bisa mengalami sesuatu dengan Tuhan, dan akhirnya kita mengaku, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi dengan saya. Nah seperti itu, saudara. Kata itu harus keluar setelah melalui beberapa grieving period.
grieving process. Orang di dalam Tuhan memberikan kita emosi. Dan emosi itu harus kita tahu bagaimana kita memakainya. Karena emosi adalah salah satu bentuk yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan. Emosi merupakan salah satu bentuk untuk memberitahu kepada kita ada yang tidak benar. Something was wrong. Sama seperti mobil saudara. Kalau bensinmu hampir habis, lampu indikator akan nyala. Ting. Kalau segala sesuatu zaman ini semua semakin canggih. Ada sensor, ada apa. Kalau ada mobil dekat, ada blinker di kaca spion. Ping, 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 ping. Nah itu ada emosi. Itu seperti indikator yang mengatakan kepada kita there is something wrong. Makanya orang bisa marah, orang bisa menangis. Itu Tuhan yang kasih. Dan manusia harus lewati itu. Namanya grieving period. Ada yang namanya denial, kemarahan, anger, dan lain-lain. Dan ini bisa berputar-putar sampai akhirnya dia menerima kenyataan. Dan melanjutkan lagi hidupnya. Gak ada itu jembatan dari sini ke dalam, itu jembatan khayalan namanya. Harus melalui lembah ini yang namanya grieving period. Makanya ada orang pernah diperkosa, diapain, hidupnya sekarang thriving karena dia melalui ini. Nah kesempatan yang lain saudara, saya akan mengajak saudara khususnya dalam gereja ini, ada kelas-kelas pemuritan-pemuritan di mana saya akan berikan coaching, bagaimana kita lalui itu semua. Ini penting, karena bagian ini jarang disinggung oleh gereja pada umumnya. Kalau ada apa-apa berdoa aja, baca firman. Tapi bagaimana dengan hatiku? Itu harus ada coachingnya saudara. Dan ini yang saya rasa sangat penting. Kembali lagi mengenai apa yang Paulus alami. Mengalami pengakuan. Ini penting saudara. Juga itu kaitannya kalau saudara baca ayat yang ke-7. Harta yang kita miliki dalam kendi tanah liat ini. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kuasa yang luar biasa ini adalah milik Tuhan. Paulus katakan kita punya tubuh ini casing kita saudara. Itu dikatakan oleh Paulus seperti kendi tanah liat. Kendi tanah liat tuh lemah, fragile. Jangankan jatuh. Ada orang yang muscle-nya gede, dicentil gitu mungkin kendi bisa retak kali saudara. We are very fragile, tubuh kita. Tapi dikatakan harta yang kita miliki, roh yang kita miliki, roh yang dibangkitkan oleh kuasa yang sama yang pernah membangkitkan Kristus dari kematian, itu ada di dalam casing yang lemah. Casing yang namanya kendi tanah liat. Paulus katakan sehingga dapat dijelaskan bahwa karena itu kuasa yang datang. Kalau saya berhasil, itu bukan sayanya. Tapi Tuhan yang beri saya kemampuan. Karena saya kendi, saya gak bisa bikin apa-apa. Kendi tanah liat. Dari situ Paulus mengajak kita. Dikatakan bahwa kekuatan ini bukan datang dari kita, tapi datang dari Tuhan. Dari situlah saudara. Dan di sini juga saya tulis sebagai catatan saudara. Jika kita terlalu mengakui bahwa hal-hal baik yang kita lakukan, yang kita capai, bukanlah refleksi pada kita tetapi pada Tuhan, maka mungkin kita lebih memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan kita. Ya saudara jelas ya, kalau kita terlalu mengakui atau kita selalu mengakui bahwa hal-hal yang baik, kalau kita selalu ya saudara mengakui bahwa hal-hal yang baik itu hasil refleksi kita karena Tuhan, itu juga mungkin jadi sebuah hal yang memudahkan kita untuk bisa cepat berkata I'm sorry. Pertama. Yang kedua, untuk bisa mengaku Tuhan saya tadi ada salah. Seperti itu. Karena banyak ada orang juga untuk mengatakan I'm sorry, itu susah saudara. Tapi sikap hati seperti ini yang Tuhan mau. Yang ketiga saudara, menghadapi semua perubahan adalah menjadi manusia asli. Artinya menjadi real lah, autentik. Menjadi diri sendiri, gak bisa jadi diri orang lain. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan,
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus jelas mengatakan, karena itu dulu banyak orang yang licik dan tersembunyi waktu di Korintus, saudara. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Firman Allah tidak kami gunakan sebagai sebuah komoditas yang dapat kami gunakan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sebuah komoditas yang tinggal ditambahi oleh mungkin instrumen dan situasi dan gaya komunikasi yang bisa mengorek emosi orang sampai emosi orang tersentuh, orang mau memberikan duit, orang segala macam. Tidak seperti itu. Dan semua itu bukan kisah baru-baru ini aja, saudara. Sudah dari Korintus ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Sebaliknya kami menyatakan diri kami dengan kebenaran dan membuka diri kami sebagai surat terbuka yang bisa dipertimbangkan oleh semua orang. Seharusnya kita jadi orang Kristen seperti itu. Di gereja A, di tempat pekerjaan ya A, di rumah A. Tapi banyak orang hanya mengenakan seperti kekristenan kita hanya seperti jaket atau baju yang kita pakai cuma hari Minggu tok. Khususnya kalau di depan, angkat tangan gemeter. Kalau pulang ke rumah, istri yang gemeter ngelihat kita. Karena mungkin kita, sama seperti itu. Di sini main musik sampai kita geter-geter. Kita nyetir mobil di jalan, orang lain gemeter karena ngelihat kita maniak. Nah inilah dari sini, saudara. Be real, authentic. Jadi orang begitu dimanapun kita ada, sama seperti itu. Nah saudara, saya akan tutup sampai di sini, saya akan lanjutkan minggu yang akan datang. Nah di sini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama kita mengerti bahwa dalam hidup kita ini, saudara, dalam hidup kita ini, Tuhan memimpin kita melalui perubahan-perubahan hidup. Dan ini yang kita tidak bisa lari. Sebuah kenyataan yang kita nggak bisa lari. Mungkin rasanya saudara, saya nggak bisa lah. Saudara give up, throw the towel dan segala macam. Namun saudara tetap menghadapi realita yang lain. Karena itulah saudara saat ini saya mau mengajak saudara, mari seperti tadi yang Tuhan Yesus miliki. Tiga hal penguasaan yang Tuhan Yesus miliki. Penguasaan diri, penguasaan orang lain, dan penguasaan untuk beradaptasi dalam setiap perubahan. Dan 3 contoh ini dari yang Paulus lakukan. Berdiri teguh, nasihat dia kepada Timotius. Mari kita berdiri teguh, kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Baik ataupun tidak baik. Sekarang kita belajar untuk tidak lagi take it for granted. Our freedom, our luxury untuk bisa beribadah. Di Amerika dan di Indonesia. Di Indonesia kita juga bisa beribadah, saudara. Dulu, di mana-mana. Dari gereja yang mewah, sampai gedung-gedung perkantoran yang mewah, sampai gedung-gedung mall yang nyaman, dengan AC, pelayanan, segala sesuatu, eskalator, lift, parkir mobil yang nyaman, adem semua, keluar gereja, bisa makan di food court, semua segala macam mudah. Di Amerika juga begitu, sebelum kita ke gereja, kita bisa yamcha dulu pagi-pagi, habis dari gereja keluar, bisa lunch lagi, kongko lagi, di gereja juga enak. Kalau nggak enak kita tinggal, musiknya nggak enak nih, nggak ngangkat nih pimpinan pujiannya dan segala macam. Cuma hanya bisa mempunyai mental konsumen dan bukan memberi. Dan waktu inilah Tuhan ajar dan Tuhan sedang mengoreksi kita semua. Do not take everything for granted. Beribadalah kepada Tuhan baik ataupun tidak baik waktunya. Apalagi sekarang katanya, dilarang begini-begini. Hey, kita tahu kita berdiri di atas kebenaran, saudara. Dan yang kedua, mengalami pengakuan. Bukan hanya ngaku tapi ngalamin.
Kalau cuma bisa bilang I love you Lord, tapi kita nggak pernah ngalamin kasihnya Tuhan. Kalau kita pernah ngalamin kasihnya Tuhan, kita pasti secara natural kita bisa mengasihi orang lain, saudara. Dan yang ketiga, being real. Menjadi manusia yang otentik, yang genuine. Jadilah manusia yang, ya kalau di gereja baik seperti itu, kamu jadi seperti itu di rumah, di tempat kerja, di mana saja. Orang tahu kamu baik. Jangan cuma orang tahu, oh kamu orang gereja ya, seorang gereja gitu. Jadi kayak orang bisa mencemooh kita, kayak orang Kristen itu cuma jadi bahan cemooh, dan orang-orang yang suka ke gereja hanya bisa menjadi bahan pergunjingan. Karena apa? Keluar dari gereja, wah kita liar lagi gitu, saudara. Jangan lagi seperti itu, saudara. Saat-saat inilah perubahan yang besar itu sedang terjadi. Dan tahun 2020 ini seperti sebuah lorong transisi yang panjang yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan masih baik tuh, saudara. Dia berikan kesempatan untuk kita supaya kita bertobat, kita bisa, supaya kapanpun Tuhan datang kita siap. Supaya kapanpun Tuhan yang panggil kita pulang duluan, kita siap, saudara. Bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Dan disinilah kita belajar mengandalkan kekuatannya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, saudara, di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, sungguh firman-Mu yang kaya dan dalam yang kami dengar pada sore hari ini, Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap telinga, setiap hati, setiap pikiran akan terbuka untuk menerima benih kehidupan firman Allah di dalam nama Yesus. Biarlah the uncorruptible seed bisa tertanam di dalam hati kami. Kami tengking segala usaha iblis untuk mencuri benih kehidupan ini. Segala pikiran-pikiran yang ngelantur, yang ngantuk, segala pikiran yang hanya maunya menang sendiri, pikiran-pikiran yang mempunyai jiwa korban, victim mentality, dan semua yang menolak firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Agar supaya setiap telinga, setiap hati, dan setiap pikiran saat ini, dimanapun engkau berada, akan diberkati Tuhan dan firman Allah akan tertanam di dalam hatimu. Dan hari ini sebuah perubahan akan terjadi. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di dalam masa-masa ini bersama-sama, masa perubahan, masa transisi yang Tuhan izinkan ini, kami mau berdoa biarlah kami berjalan dengan kekuatan Allah dan bukan dengan kekuatan kami. Kami berjalan dengan terang firman Tuhan yang menyinari langkah perjalanan kaki kami. Bukan pengalaman, bukan knowledge, bukan segala perkataan manusia, tetapi biarlah hidup kami ini dituntun oleh kuasa Allah, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, menuntun hati kami, mempengaruhi setiap keputusan, setiap keinginan, dan setiap pikiran, pertimbangan kami bolehlah dikuasai secara penuh oleh Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami penting saat-saat seperti ini, penting bagi kami untuk selalu ada di dalam hadirat Allah, untuk selalu ada dalam rumah Tuhan, untuk selalu dapat mendengar firman Tuhan. Karena hari-hari seperti ini, hari-hari di mana kalau kami di luar Kristus, kami akan tersesat, kami akan binasa, karena kami tidak mengerti dan tidak mampu membaca hidup kami. Tapi jika hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Allah, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan itu yang sanggup memisahkan jiwa dan roh kami. Firman itu juga yang akan sanggup mengubah paradigma pemikiran dan keinginan hati kami.
ditundukkan oleh kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga, setiap hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, setiap pribadi dengan setiap pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, mereka dengar dari handphone mereka, dari komputer, dari TV, dari apapun mereka yang ada di dalam gedung gereja ini sekalipun, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan menerima berkat dan kuasa Allah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hadirat Allah dan kuasa Tuhan yang besar. Kami kembalikan segala hormat dan pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, luar biasa sore hari ini. Kami mengucap syukur dan setelah ini kita akan dipimpin oleh Pak Samuel Gosal yang akan memberitahu kepada kita kegiatan dan pelayanan gereja. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. The change of season. Kalau kita dengar dari judul ini adalah pergantian musim. Ada orang-orang tertentu yang sukanya musim panas. Karena mereka suka yang warm, yang enggak dingin. Karena menurut mereka musim dingin itu terlalu dingin dan mereka itu sengsara. Tapi ada beberapa orang yang saya kenal yang musim apapun mereka thankful. Mau musim panas, mau musim dingin, musim semi, mereka tuh penuh dengan full spirit. Firman Tuhan pada hari ini tuh seperti supaya kita tuh bisa appreciate any changes in our life. Pastor Semi starting firman ini dengan charts di mana pada saat ini di mana musim COVID tahun 2020 banyak sekali stress people, banyak orang yang stres. Stres itu terjadi bermacam-macam yang bisa mengakibatkan orang itu jadi mempunyai penyakit yang namanya depression. Banyak orang yang depression. Kalau kita lihat dari news, dari berita dalam tahun ini, perceraian itu meningkat 35% karena suami istri selalu di rumah. Biasanya suami kerja, istri kerja, ketemunya malam. Tapi pada saat-saat COVID ini, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi selalu bersama-sama sehingga semuanya stres. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, supaya kita itu tuh mempunyai sifat atau keyakinan yang solid. Kita in control, penguasaan diri. Yang artinya dalam bahasa Inggris self-control to ourselves, self-control kepada orang lain. Kadang-kadang kita menghadapi orang lain yang sifatnya agak berbeda dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita mempunyai control untuk tetap cool, tetap respect pada orang itu, dan juga control di dalam saat-saat di mana saat-saat ini nggak begitu gampang karena COVID-19, karena keadaan dunia. Pada akhirnya, kalau saudara-saudara pernah dengar from the poor house to the penthouse, atau from the penthouse to the poor house, bagaimana kita mempunyai control, bagaimana kita mempunyai karakter yang tetap sama, mau di poor house ataupun di penthouse. Nggak cuma di penthouse aja kita memuja Tuhan, memuji Tuhan, tetapi di poor house kita tetap memuji Tuhan dan tetap bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Kita mau menjadi orang yang still the same, praying to God in the poor house or in the penthouse. Of course, everybody want in the penthouse. Okay? But we also pray
or praise God when we are not in the penthouse. Seperti biasa saya akan memberikan pengumuman untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan. Saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan menggunakan Zelle atau Venmo untuk memberikan perpuluhan saudara-saudara, atau saudara-saudara yang ingin memberikan dalam berupa cek atau cash bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan untuk tanggal 3 Oktober pada hari Sabtu yang akan datang, kita akan mengadakan care group yang diadakan pada jam 5 sore. Saudara-saudara bisa ikut di dalam Zoom untuk care group yang kita akan adakan bersama-sama. Saya mengundang saudara-saudara untuk bisa hadir di dalam care group ini. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat kita selalu mengadakan virtual pray. Kalau saudara-saudara ikut di dalam praying yang diadakan oleh Franklin Graham di Washington DC kemarin, kita semua juga akan mengundang saudara-saudara untuk sama-sama mengadakan virtual pray untuk negara ini, yang di dalam beberapa minggu sebenarnya ya sebulan lebih akan diadakan pemilihan presiden. Kita bawa di dalam doa kita untuk pemilihan presiden ini supaya Tuhan sendiri yang akan memilih pemimpin dari negara ini. Ya. Dan juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk kita semua, supaya kita semua selalu di dalam perlindungan Tuhan di dalam COVID-19 ini, supaya kita saling mengasihi satu sama lain, dan juga bawa di dalam doa saudara-saudara juga untuk negara Amerika, negara Indonesia, dan negara Israel. Dan seperti biasa ya saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan semoga firman Tuhan pada hari ini memberkati di dalam kehidupan saudara-saudara. Saya kembalikan kepada Pastor Semi untuk kembali dan berdoa untuk saudara-saudara semua. Happy Sunday. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Samuel Gosal. Dengan ini juga mewakili gereja dan jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dari Bapak Ibu Saudara melalui online maupun melalui cash atau cek yang sudah kami terima. Biarlah kehidupan saudara diberkati Tuhan senantiasa. Kami juga mengucap syukur buat orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan, khususnya juga pelayanan pada hari Minggu dan pelayanan di care group maupun juga pelayanan pada hari Minggu. Kalau saudara lihat ini warnanya yang sebelah kiri saya ini warnanya agak orange atau agak sedikit berbeda dari yang biru sebelah sini. Memang itu juga karena kita mau firman Tuhannya adalah change of season. Jadi warnanya juga sesuai. Mengucap terima kasih buat semua yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini. Pak Samuel Gosal, Pak Leo Tehumuri, Bapak Stefano, Pak Subandi, Ibu Afifa, Pak Sam Toto, juga dengan yang lain adalah Ibu Tini, Pak Rolls Royce, God bless, juga istri saya Ibu Peggy dan Ibu Susana Wijaya, juga Ibu Irene dan Ibu Lina. Untuk semua bentuk-bentuk pelayanan yang lain kami mengucap syukur. Dan biarlah saudara pada hari ini, seperti tadi kata Pak Samuel Gosal, saya juga ingin kembali menekankan, mari kita menjadi aktif, ikut berdoa, benar-benar berdoa buat negara ini, khususnya untuk pemilihan presiden. Nah, saudara bisa ikuti dari Pastor Franklin Graham, anaknya Pak Billy Graham, jadi bisa ikut movement tersebut. Mereka juga keluar dengan ikuti dari online
website atau dari Facebook, Instagram. Mereka punya schedule, mereka juga punya itinerary, poin-poin di mana kita bisa berdoa secara lebih spesifik. Nah, ini is the time and season, saudara. Benar-benar sebuah kita ada di perubahan waktu yang sangat signifikan. Negara ini sedang ada di on the edge of the big changes yang akan datang. Kita mau berubah biar negara Amerika ini juga bisa terjadi big revival. Benar-benar kebangunan rohani negara ini dikembalikan kepada Tuhan seutuh-utuhnya, saudara. Dan untuk itulah diperlukan kesatuan dari kita semua, saudara. Karena kita percaya bahwa kemanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, pemerintahan di situ menjadi tanggung jawab kita, di mana kita juga akan mendapat berkat daripadanya. Dan disitulah kita berdoa untuk pemimpin negara, saudara. Dan bukan kepada individual, tetapi kepada pemimpin negara. Karena Tuhan yang menetapkan pemimpin negara. Karena itulah kita mesti benar-benar menyadari hal tersebut. Kami bersuka cita, saudara, dan untuk itu mari tetapkan waktu saudara untuk care group Zoom hari Sabtu ini jam 5 sore. Juga saudara tetap dengan setia mengikuti T180. Saya ada siri khotbah baru, yaitu siri T180 hidup dengan hikmat Amsal, menghidupi kehidupan dengan hikmat Amsal. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita pernah 40 hari bersama Mazmur Tuhan, kita sekarang masuk ke dalam Amsal. Dan biar kita semakin saudara terbenam di dalam kita mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, dan kami berdoa biarlah setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan oleh Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami dapat beribadah. Kami diingatkan Tuhan untuk menghargai setiap waktu-waktu ibadah yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur apabila ada orang yang mengajak aku untuk pergi ke rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan biarlah pada sore hari ini kami diberkati Tuhan dan diubah hidup kami oleh karena kebenaran firman Allah. Berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, besan, mertua, semua diberkati Tuhan. Dan setiap orang yang mengikuti firman Tuhan ini akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau yang menjadi Raja dan yang berkuasa di atas negara ini dan seluruh bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia dan anugerah-Nya akan menghiasi dan memperlengkapi hidupmu dari sore sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Dan biarlah apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, suami, istri, orang tua, anak-anak diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, usaha, bisnis, dan sekolahmu akan diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di manapun engkau berada. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan, penyertaan, dan pertolongan lewat Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi hidup kita semua. Dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara.
Mari kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sampai kita ketemu minggu yang akan datang. Haleluya.